proses produksi dan budidaya bonsai di Arta itu bagaimana, Pak? Proses produksi di Budi Arta saya mengutamakan budidaya. Jadi budidaya itu ada 3 faktor. 1, stek cabang yang masih kecil-kecil. Kedua, cangkok. Ketiga, mempercantik jenis. Jadi proses akulasi itu cara budidaya. Terus di sisi lain proses budidaya itu juga kita harus bisa melihat pasca pasar ya, karena pasca pasar ini sangat menentukan. Kalau kita memproduksi A terus A ini nggak ada pasarnya, akan percuma kita produksi. Jadi sebelum kita budidaya tadi, kita harus punya wawasan pasarnya bagaimana, jenis apa saja, terus bonsai ukuran berapa mayoritas dibutuhkan pasar. Untuk relasi bisnis yang dibangun dengan Budi Arta ada siapa saja, Pak? Kalau relasi rasanya mulai berangkat bonsai dulu nggak ada ya, tapi setelah kita melihat pasar, kita banyak membutuhkan relasi yang seperti pedagang, seperti pembeli yang rekanannya banyak. Jadi dari mulut ke mulut mereka juga harus juga bisa menawarkan pada teman-temannya. Terus kebetulan kalau proses pemasaran itu saya peduli dengan macam biro pendidikan, biro perjalanan, biro perhotelan. Terus dari biro-biro tersebut kebetulan ada kalanya tamu asing yang profesinya sama, yang mana bisa bisnis bonsai sampai hari ini, seperti Mr. Ido. Selama menjalankan Budi Arta ini sudah kirim bonsai kemana saja, Pak? Ya kalau di dalam negeri sesuai dengan order aja. Tapi kalau yang rutin ke Eropa, tapi ordernya setiap mereka datang nyeleksi sendiri ordernya. Jadi ke Eropa itu mulai tahun 91 sampai sekarang. Dan untuk sarana prasarana yang dibutuhkan untuk bonsai yang tersedia di Arta apa saja, Pak? Yang jelas kalau sarana untuk memproduksi awal bahannya itu dibutuhkan polybag untuk tempatnya. Terus berikutnya kalau sudah subur dibutuhkan pot plastik. Nah untuk medianya macam-macam, ada sekam, ada arang sekam, ada kotoran kambing, kukus daun, tembakau, kotoran kelelawar, pasir lava,
pasir katel, terus ditambah lagi dengan dolomit. Itu untuk persediaan media. Terus peralatan yang lain ada gunting, catut itu istilahnya knop cutter ya. Terus ada tang, ada pahat, ada guntingnya dua macam, ada gunting besar, gunting kecil, ada gergaji. Mungkin juga perlu grinder ya. Grinder itu untuk istilahnya ngejil. Terus ada kawat, mungkin ada plastik untuk tali ya, plastik tali untuk akulasi, untuk cangkok, untuk apa itu bungkus cangkok dan sebagainya. Terus ada mos, sarana produksi cangkok, ada mos. Nah, untuk budidaya sendiri itu jenisnya ada berapa macam, Pak? Kalau jenis tanaman itu satu memerlukan kita harus bisa membaca habitat tanaman ya. Jadi batu ini karena dingin kebetulan tapi masih kegolong tropis ya. Jadi seperti santigi nggak bisa, kawista nggak bisa. Jadi yang kita budidayakan mayoritas cemara. Selain itu ada sancang, ada golongan fikus, kimeng, macam-macam. Ada elegan, ada dolar mangkok. Terus ada kemuning. Pokoknya banyak macam, tapi sesuai dengan yang cocok dengan habitat di daerah kami. Nah, untuk idealnya bahan bonsai yang baru dibongkar dari budidaya itu menggunakan media yang seperti apa, Pak? Kalau gali bonsai yang ditanam di tanah terus dipindahkan mau di pot, itu seharusnya medianya media yang netral. Nah, yang dimaksud netral itu media yang tidak mengandung nutrisi seperti pasir malang, pasir sungai, terus sekam mentah. Itu masih media netral, belum mengandung nutrisi karena mereka belum ada akar baru. Nah, media netral itu mereka hanya merangsang pertumbuhan akar baru aja. Nah, setelah berapa bulan baru diberi pupuk organik di atasnya. Nah, untuk pergantian media menurut rekomendasi Bapak idealnya berapa bulan atau tahun sekali? Kalau bahan bonsai yang mana pada saat proses pembesaran atau penyuburan itu medianya kan media darurat, itu sebaiknya diganti 6 sampai 10 bulan. Tapi kalau sudah bonsai yang siap dipasarkan, itu medianya kan media khusus yang 8 macam tadi. Itu sebaiknya diganti 3 tahun sekali, karena di situ kebetulan akar dalam potnya udah penuh. Sebenarnya sebelum 3 tahun diganti juga lebih bagus, cuman biayanya terlalu besar. Apakah di sini menggunakan pupuk organik juga, Pak? Non organik maksudnya?
selama mulai tahun 2000 saya sudah tidak pernah menggunakan pupuk kimia, jadi hanya pupuk organik yang terdiri dari tadi kotoran kambing, humus daun, kotoran kelelawar, areng sekam, tembakau, dolomit, macam 6 itu pupuk organik saya. Untuk mengkondisikan agar bonsai terlihat lebih menarik. Jadi kalau bonsai itu supaya lestari, maksudnya tetap cantik, tetap menarik, ya tentunya harus ada perawatan yang rutin, dalam arti proses menjaga terap-terap daun ini tetap tidak sampai pertumbuhannya terlalu lebat. Jadi harus ada pengguntingan, terap-terapnya itu dijaga supaya mengarah pada dimensinya atau sirkulasi udara dan cahayanya. Di sisi lain proses pemupukan 3 bulan sekali harus terus, selain diganti pupuk media yang udah jenuh setelah 3 tahun lagi, harus ada pemupukan organik 3 bulan sekali. Terus di samping itu mungkin ada proses pembersihan pohonnya, kalau kena lumut, kena apa, itu ada disikat pohonnya. Jadi macamnya ada berapa itu, proses pemupukan, proses pembersihan pohon, proses pengguntingan. Di sisi lain ada lagi proses penyemprotan pestisida. Itu dilakukan kalau di sini umumnya 2 minggu sekali, karena kemungkinan ada hama atau penyakit. Itu 15 hari sekali. Nah, apakah di sini juga tersedia yang telah Bapak jabarkan tadi seperti bahan atau alat untuk perawatan bonsai? Apakah di sini tersedia, Pak? Ya semuanya tersedia. Jadi ada pot mulai pot semen, pot keramik ada. Kalau pot plastik saya nggak jual, cuman ketersediaannya dipakai sendiri, termasuk polybag. Nah, kalau media saya memang siap, pupuk organik siap, pasir aja siap, untuk mempercantik atasnya kan harus pasir. Menurut Bapak, dengan mengikuti perkembangan zaman dan kondisi saat ini, kedepannya mungkin Bapak punya gagasan atau solusi agar teman-teman yang terjun di dunia bonsai itu tetap semangat, Pak? Ya menurut saya satu ya, kita harus guyup, jadi jangan sampai ada permusuhan. Artinya saling mendukung, saling menghormati, saling mengisi kekurangan. Jadi jangan saling bunuh-membunuh maksudnya. Terus di sisi lain kita saling tukar informasi. Maksudnya apa masa depan itu komoditi yang prospek. Itu saling kita diskusikan sama teman-teman agar mereka juga ikut berpikir, dan kita selalu menyarankan mereka-mereka yang belum paham dengan bonsai tapi sudah
hobi bonsai itu saya tekankan untuk semangat belajar. Dan di sini saya selalu pintu terbuka untuk pembelajaran bonsai. Siapapun, gak peduli, meskipun anak-anak masih sekolah juga belajar di sini, maupun tetangga-tetangga desa, tetangga kampung yang mau belajar, saya persilakan. Sebenarnya selama saya hobi bonsai sampai seperti hari ini, saya tidak lepas daripada bimbingan guru besar saya, yaitu almarhum Pak Hardianto dari Cimacan, Bandung. Untuk produksi bonsai sebanyak ini Pak, ada kira-kira ada tenaga berapa orang? Jadi untuk merawat kelestarian bonsai yang ada di tempat saya ini, saya membutuhkan kurang lebih 23 orang. Itu terdiri dari berbagai macam keahlian. Jadi pertama, ahli membuat bonsai seperti yang tertera ini. Terus ahli pembuatan media. Terus ahli menyetek budidaya, ahli mencangkok tanaman, ahli akulasi, terus tentunya ada bagian transportasi dan pembantu umum. Dan yang terakhir, ibu-ibu bagian penyiangan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak dari kami. Sebagai bisa dibilang sesepuh di dunia bonsai, alasan Bapak terjun ke dunia bonsai ini apa Pak? Nah, ini kembali pada sejarah saya mulai awal bekerja, mulai bisnis bunga potong, bisnis sayur mayur, bisnis bawang merah, bawang putih, sampai bisnis buah apel. Itu rasanya yang paling enak cuma tengkulaknya dan pedagangnya. Petaninya rasanya merasa berat. Jadi saya punya feeling bahwa kalau saya sebagai petani menciptakan komoditi apa yang di situ saya produksi, di situ saya mengendalikan harganya, dan di situ pasarnya pula. Itu adalah bonsai sampai hari ini. Nah, sekian teman-teman, itu tadi tanya sama Bapak Apai di Atta. Kami dari tim Atta Bonsai Bio, jangan lupa like, comment, subscribe saja ke teman-teman yang sudah ingin belajar bonsai, bisa datang ke Atta atau Atta Bonsai Bio. Kita belajar bersama bonsai, karena di dunia bonsai itu tidak ada kata orang pintar, kata Bapak Apai. Karena kalau rasa pintar, orang itu nggak akan maju, kata Bapak Apai. Gitu ya Pak ya. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.